Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, di mana trigonometri ini memiliki subbab, yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kemudian perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, koordinat kartesius dan koordinat kutub, dan yang terakhir adalah aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Untuk PJJ pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar dari trigonometri, yaitu mengenai sudut dan satuannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan konversi sudut dari derajat, radian, menit, dan detik. Jadi inilah tujuan pembelajaran pada kegiatan PJJ kali ini. Baik, kita bahas dulu tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan titik sudut. Jadi ada dua ruas garis, di mana ruas garis tersebut bertemu di satu titik, yaitu namanya titik sudut. Contohnya seperti ini. Ini ada garis, ini juga ada garis, dan bertemu di satu titik sudut. Nah, inilah sudut. Jadi daerah ini namanya sudut. Nah, sudut ini dilambangkan dengan notasi seperti ini. Ya, dilambangkan dengan notasi seperti ini. Dan biasanya diberi nama yaitu dengan huruf Yunani. Ada alfa, ada beta, ada theta. Atau boleh juga dengan yang lain. Tapi biasanya yang disimbolkan dengan yang tiga ini, alfa, beta, theta. Kemudian satuan dari sudut ini adalah derajat dan radian. Ini yang sering dipakai, yang sering digunakan, yaitu derajat dan radian. Derajat ini simbolnya adalah 0 di atas seperti pangkat, sedangkan radian itu simbolnya adalah rad. Ini singkatan dari radian. Nah, alat ukur untuk mengukur besar sudut yaitu busur lingkaran. Ya, ini salah satu alat ukur untuk menentukan besar sudut, yaitu busur lingkaran. Nah, untuk ukuran sudut tadi Bapak sudah menyinggung tentang derajat dan radian. Ternyata di sini satu derajat ini kalau kita ubah menjadi putaran merupakan 1/360 putaran. Jadi satu derajat ini merupakan 1/360 putaran, atau besarnya 1/360 putaran, sama dengan 60 menit. Ya, jadi satu derajat ini adalah 1/360 putaran atau 60 menit. Ini untuk satu derajat. Nah, sekarang kita lihat untuk radian. Ternyata 180 derajat ini sama dengan V radian. Ingat, V ini adalah 3,14 atau 22/7. Berarti kalau seperti ini, satu derajat ini sama dengan V/180 radian. Ini kalau kita konversi dari derajat ke radian. Nah, satu radian ini sama dengan 180 derajat dibagi dengan V, atau 57,3 derajat. Apa sih radian? Radian itu adalah ukuran sudut di mana panjang busur pada sudut yang terbentuk tadi sama dengan jari-jari pada lingkaran. Jadi panjang busur AB ini panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Itu dinamakan dengan 1 radian. Baik, kita sudah mengenal tentang derajat,
radian, menit, dan detik. Jadi ini kalau kita ubah menjadi detik, 1 derajat itu berarti tinggal dikalikan lagi 60, berarti 3600 detik. Nah, inilah derajat, radian, menit, dan detik. Baik, untuk mempermudah atau memahami lagi, silahkan kalian lihat contoh berikut. Nyatakan 25,46 derajat dalam bentuk ukuran derajat, menit, dan detik. 25,46 derajat ini karena dia mengandung desimal, berarti desimalnya ini kita ubah menjadi menit dan detik. Sehingga 25,46 derajat kita uraikan yang bulat dan yang desimal. 25,46 derajat ini bilangan bulatnya adalah 25. Jadi yang ini sebelah kiri koma dan desimalnya adalah 0,46 derajat. Yang bilangan bulat sebelah kiri koma, yang desimalnya adalah yang sebelah kanan koma. Berarti 25 derajat ditambah 0,46 derajat. 25 derajat tambah 0,46 derajat ini sama aja dengan 25,46 derajat. Jadi kita uraikan. 25 derajat ini sudah menjadi derajat, jadi tidak perlu diapa-apain lagi. Kemudian 0,46 ini kita akan ubah menjadi menit. Berarti kita kalikan dengan 60 menit. 0,46 dikali 60 menjadi 27,6. Ternyata hasilnya juga merupakan bilangan desimal. Berarti kita uraikan lagi seperti tadi. Kita ambil bilangan pokoknya yaitu 27 menit, baru kita ambil desimalnya yaitu 0,6 menit. 0,6 menit ini kita bisa ubah menjadi detik, yaitu dengan mengalihkan dengan 60. Berarti 0,6 dikali 60 adalah 36 detik. Sehingga diperoleh 25,46 derajat ini menjadi 25 derajat, 27 menit, dan 36 detik. Nah, inilah untuk soal nomor 1, yaitu kita mengkonversi dari derajat ke menit dan ke detik. Baik, kita lihat soal nomor 2. Nyatakan 150 derajat, 150 menit, 72 detik dalam ukuran derajat. Soal nomor 2 adalah kebalikan dari soal nomor 1. Sehingga diperoleh untuk soal nomor 2 150 derajat, 150 menit, dan 72 detik. Kita akan membuatnya menjadi derajat. Karena di sini 150 derajat sudah menjadi derajat, berarti tetap ditambah. Nah, ini yang menit nih, 150 menit. Kalau tadi derajat diubah menjadi menit itu dikali 60. Berarti kalau seperti itu kebalikan dari menit diubah menjadi derajat, berarti tinggal dibagi 60 derajat. Sehingga 150 dibagi 60 derajat ditambah 72. Ingat, derajat diubah menjadi menit itu kan dikali 60. Dan menit diubah menjadi detik dikali juga dengan 60. Berarti derajat menjadi detik itu dikali dengan 3600. Sehingga kalau detik diubah menjadi derajat tinggal dibagi 3600. Di sini 72 detik, berarti tinggal dibagi 72 dibagi 3600 menjadi derajat. Sehingga diperoleh 150 derajat ditambah 150 dibagi 60. 150 dibagi 60 adalah 2,5 derajat ditambah 72 dibagi 3600 adalah 0,02 derajat. Baru kita tambahin 150 ditambah 2,5 ditambah 0,02 menjadi 152,52 derajat. Jadi 150 derajat, 150 menit, dan 72 detik ini kalau kita ubah menjadi derajat menjadi 152,52 derajat. Ini soal nomor 2. Jadi nomor 2 ini kebalikan dari soal nomor 1. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Nyatakan 1/3 V radian ke dalam bentuk derajat. Ingat,
tadi 1 radian itu adalah 180 per V. Berarti kalau radian kita ubah menjadi derajat, tinggal kita kalikan dengan 180 per V. Ini pengalinya. Jadi kalau 1/3 V radian kita ubah menjadi derajat, tinggal kalikan dengan 180 per V derajat. 1/3 V kali 180 derajat per V ini kan bisa dicoret. Sehingga tinggal 180 dibagi 3. 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Jadi 1/3 V itu hasilnya adalah 60 derajat. Untuk nomor 4, nyatakan sudut 30 derajat ke dalam bentuk radian. Jadi kita akan menghitung kebalikannya atau mengkonversi kebalikannya. 30 derajat ini kalau kita ubah menjadi radian, tinggal kita kalikan dengan V per 180. Ingat, kalau radian ke derajat dikali 180 per V, tapi kalau derajat ke radian dikalinya adalah V per 180 derajat. Jadi kebalikannya. 30 dibagi 180. Ini tidak bisa kita bagi, kita sederhanakan aja dibagi dengan 30. 30 bagi 30 adalah 1, 180 dibagi 30 adalah 6. Baru V, kalikan dengan V yaitu 1/6 V radian. Jadi 30 derajat ini sama aja dengan 1/6 V radian. Nah, inilah contoh-contoh cara mengkonversi dari derajat ke menit, detik atau sebaliknya, kemudian antara radian ke derajat dan sebaliknya. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Dan untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut. Soal ini kalian kerjakan di buku latihan, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan, tetap di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.